Gadis itu hanya mencicipi secuil kopi yang diminum oleh CEO. Kemudian, perutnya tiba-tiba terasa aneh. Awalnya, gadis itu tidak memperhatikan. Ternyata, di perjalanan pulangnya naik taksi. Gadis yang menjomblo selama 30 tahun. Perutnya tiba-tiba membuncit. Aku tidak mungkin hamil kan? Tidak mungkin. Pergi ke rumah sakit. Aku tidak ke kantor polisi, aku pergi ke rumah sakit. Cepat, cepatlah. Tiba di rumah sakit. Wanita itu menyeret perut buncitnya. Berlari ke departemen kebidanan. Namun, karena identitas selebriti online-nya, dia menjadi sorotan netizen. Namun, saat itu wanita itu demi keselamatannya tidak peduli dengan penampilan. Dokter, saya akan melahirkan. Dengan cepat, dia dibawa ke meja operasi. Namun setelah pemeriksaan dokter, tidak terdengar detak jantung janin. Maka segera, diatur untuk operasi sesar. Gadis itu langsung terkejut. Menjomblo selama 30 tahun. Bahkan tidak pernah bersentuhan dengan pria. Bagaimana bisa mengalami melahirkan sebelum waktunya? Saat itu, di sisi lain, seorang presiden masih terpaku pada liontin itu. Meskipun istrinya telah meninggal ribuan tahun yang lalu, namun dia masih belum menyerah. Mencari kekasih setelah reinkarnasi. Saat dia mengambil kopi untuk diminum, dia tanpa sengaja menemukan wanita itu telah menyentuh kopi ini. Ini membuat asisten merasa sangat terkejut setelah mendengarnya. Karena presiden adalah alien, kebutuhan energi tubuhnya sangat besar. Tidak berlebihan untuk mengatakan 2.500 kali lipat manusia bumi. Sedangkan jika orang biasa minum sekalipun, perutnya akan meledak. Namun presiden sama sekali tidak peduli. Karena kemarin, dia sudah memastikan wanita itu bukan kekasih reinkarnasinya. Sekarang dia mencari jalan buntu sendiri. Mungkin ini adalah takdir menurut orang bumi. Namun, saat asisten membersihkan kamar tempat wanita itu tinggal, dia menemukan ribuan tahun yang lalu liontin yang ditinggalkan presiden untuk istrinya. Asisten segera mengambil liontin dan menemui presiden. CEO melirik sebentar baru menyadari wanita adalah reinkarnasi dari orang yang dicintainya. Maka dia segera menggunakan kekuatan gaibnya untuk merasakan posisi wanita itu. Dokter, saya tidak mau menjalani operasi sesar, bisa tidak? Janin sudah meninggal. Terus menunda akan sangat mengancam nyawa Anda. Akan sangat mengancam nyawa Anda. Apakah itu akan meninggalkan bekas luka? Tenang saja, dokter kami sangat terampil. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa dilakukan operasi sesar. Saya tidak akan melahirkan, saya tidak akan melahirkan. Bagaimana jika saya melahirkan monster? Manusia akan punah. Jika harus punah, biarkan saya yang pertama. Aku tidak akan melahirkan lagi, aku tidak akan melahirkan lagi. Kondisi mental ibu melahirkan sangat tidak stabil. Anestesiolog bersiap. Melihat wanita hampir dioperasi, CEO segera melakukan teleportasi dan tiba di rumah sakit. Saat wanita membuka matanya, dia terkejut menemukan semua orang seperti patung, terpaku di tempat. Namun dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia hanya ingin kabur. Tapi tak disangka begitu berbalik. Melihat CEO menatapnya dengan tajam. Untungnya, deringan telepon memecah keheningan. Namun saat wanita ingin mengangkat telepon untuk meminta pertolongan, CEO memberikan tatapan, membuat ponsel meledak di tempat. Hal ini langsung membuat wanita kaget sampai pipis. Waktu terasa berhenti. Akhirnya kamu muncul. Jiangxi. Wanita yang saat itu tidak mengerti. Akhirnya menyadari, CEO adalah orang berbahaya. Maka dia mencoba untuk mengancam dengan perut buncit. Namun sang CEO sama sekali tidak terpengaruh. Saat wanita terdiam kaget, dengan sekali gerakan, dia membawa wanita keluar dari rumah sakit. Biarkan aku pergi. Dia menjadi takut. Kak, lebih baik berikan aku kesempatan. Dari mana asalnya? Pengambilan ban. Mengambil. Aku bilang. Di Taobao, 9,9, masih termasuk ongkos kirim. Kalau kamu tidak percaya, aku akan segera membelikanmu satu. Chang Ying, Tuan. Sepertinya harganya naik. Kalau kamu suka, aku akan memberikan ini padamu. Menyelesaikan sedikit. Namun saat CEO ingin pergi, wanita malah menariknya. Kemudian dia menyentuh perutnya. Ingatkan presiden untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Melihat ekspresi sedih wanita, asisten di samping seolah-olah menemukan rahasia besar. Mulut langsung membocorkan presiden. Dia masih perjaka. Namun begitu melihat tatapan tajam presiden, asisten kecil langsung kembali normal ketakutan. Perjaka. Hilang.
Bahkan tidak ada celah. Aku tidak mungkin sedang bermimpi kan? Tidak mungkin kebetulan. Hutan Jiang, mengapa tidak menjawab telepon? Kejadian semalam, apakah kamu perlu menjelaskan? Aku tertidur setelah siaran kemarin, bahkan bermimpi panjang sekali. Ini difoto oleh saya. Apakah aku benar-benar bertemu alien? Dalam 10 menit, aku butuh semua informasi tentang pria ini. Mengapa? Si kamu-kamu. Kamu adalah pembawa acara berwajah cantik. Penggemarmu sebanyak 98%. Berusia 25 hingga 45 tahun. Laki-laki paruh baya. Kamu seperti mabuk pada pukul 2 dini hari. Bergaul dengan seorang pria. Apakah kamu tidak ingin melanjutkan? Jiang, apakah kamu percaya bahwa di dunia ini, untuk mengubahmu dari penyiar kecantikan, menjadi penyiar cinta, pria ini adalah pasanganmu? Tapi apa namanya? Mengapa dia menghilang? Tidak tahu. Tidak tahu kamu pergi tidur dengannya. Ceritanya panjang. Jiang, apakah kamu percaya bahwa di dunia ini, ada makhluk asing? Di mana Jiang? Barusan aku melihat. Dia berdiri di sini. Mengapa dia menghilang? Ini adalah orang liar yang pangeran besar tangkap, Nyonya. Barang ini adalah milikmu. Barang ini sangatlah halus. Bawa ini terlebih dahulu. Jika dilihat orang lain lagi, pasti akan dicuri lagi. Sembunyikan dengan baik. Nyonya, cepat masuk. Hari ini, untuk meminta sesuatu dari pangeran besar. Kamu kembali menderita penyakit lama. Ketika mengingat masa lalu bersama kekasih. Asisten, datanglah dan beritahu bahwa kita telah membeli toko online tersebut. Ketika CEO melihatnya, dia menemukan alamat toko itu sangat akrab. Itu adalah alamat misi. Alamat ini adalah milik Xiaoxi. Ingatlah untuk keluar melalui pintu depan. Hari ini, untuk meminta sesuatu dari pangeran besar. Sembunyikanlah dengan baik. Nyonya, cepat masuk. Di kota ini, di mana-mana ada kamera pengawas. Ning-ning, lihatlah. Ini adalah yang ditemukan oleh pekerja di lokasi konstruksi. Ayah tahu, kamu suka sejak kecil. Hal yang berhubungan dengan matahari. Mengapa benda ini terasa sedikit familiar? Digali dari lokasi konstruksi. Bukan barang pemakaman kan? Tanah itu hanya sebuah danau. Lagi pula, tidak ada pemakaman di sana. Lihatlah kerajinan ini. Apakah ini seperti barang kuno? Nah, ayah bisa memberikannya padaku? Kamu ini anak. Wow, sangat cantik ya. Untungnya aku tahu diriku. Suka lupa dan ceroboh. Membuat replika dan memakainya. Kalau tidak, mungkin akan dicuri orang. Bagaimana mungkin makhluk luar angkasa tertarik pada hal ini? Jika bisa bertemu orang itu lagi, itu akan bagus. Mungkin dia bisa memberitahuku asal-usul benda ini. Sudah 10 tahun. Bagaimana penampilannya sekarang? Sembunyikan dengan baik. Su Yuening, sudah 1000 tahun. Sebelum meninggalkan bumi, aku ingin bertemu denganmu lagi.
Wow, ponsel baru ini bagus sekali. Jangan lupa kirimkan foto bagus ke saya. Mungkin kamu tidak akan percaya jika aku mengatakannya. Telepon lamaku meledak. Apakah kamu percaya bahwa di dunia ini ada makhluk asing? Di dunia ini, segala hal mungkin terjadi. Tidak mungkin. Jadi, apakah kamu percaya bahwa di dunia ini ada yang hidup lebih dari 1000 tahun dan masih perjaka? Tidak mungkin. Apakah kamu sedang terjebak dalam skema penipuan baru? Cepat, ceritakan lebih lanjut. Pertama-tama, menggunakan tipuan, menyamar sebagai seorang manusia super, dan membuatmu penasaran. Kemudian dengan cerita cinta yang menyedihkan, untuk mendapatkan simpatimu, membangun citra yang penuh kasih. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa? Apakah dia akan meminjam uang darimu? Bukankah ini seperti skema penipuan? Bos Jiang masih meminta saya untuk berkolaborasi dengannya. Tidak bisa. Saya harus segera pergi dan menjelaskan kepada Bos Jiang.